Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Ilmu Al-Hikmah. Di sini saya akan mengajarkan suatu cara atau suatu ilmu al-hikmah atau ilmu spiritual, yaitu cara mengetahui keberadaan makhluk halus dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Dan saudara-saudara semua perlu tahu gimana caranya kita mencari sosok makhluk astral atau makhluk gaib yang ada di sekitar kalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu untuk mencari keberadaan makhluk halus. Yaitu pertama-tama saudara mencari tempat di mana yang mau ditelusuri atau di mana yang mau dicek apakah di situ ada makhluk halus atau tidak. Dan ilmu untuk mencari keberadaan makhluk halus ini kita harus menggunakan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah kita bisa mencari keberadaan makhluk halus dan bisa merasakan keberadaannya tanpa membuka mata batin. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit cara untuk mencari keberadaan makhluk halus, yaitu kita lihat angin. Saudara-saudara, kita lihat angin. Angin itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Sama juga halnya dengan makhluk halus. Makhluk halus, jin, setan, dan sebagainya itu juga gaib. Dia tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan di sini saya akan mengajarkan cara mencari keberadaan makhluk halus tanpa membuka mata batin. Dengan kita merasakannya, kita bisa mencari keberadaan makhluk halus tersebut. Dan harus dipahami saudara-saudara semua, pahamilah bahwa angin itu tidak bisa dilihat. Saudara-saudara semua pasti tidak akan bisa melihat angin, tapi angin itu bisa dirasakan, teman-teman. Sama juga halnya dengan makhluk halus, teman-teman. Makhluk halus itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu menjadi prinsip kita untuk mencari keberadaan makhluk halus, untuk bisa merasakan di mana tempat makhluk halus itu berada. Yang pertama-tama teman-teman harus tahu lokasinya dulu, di mana kita harus mempraktekkan ilmu ini, ilmu mencari keberadaan makhluk halus. Misal teman-teman ingin menelusuri di pohon besar misalkan, di situ kalian ingin mencari keberadaan makhluk halus, tentukan lokasinya dulu. Kalau saudara-saudara semua sudah tahu lokasi di mana, lokasinya yang ingin dicari tahu, apakah di situ ada makhluk halus atau tidak, harus tahu lokasinya dulu. Yang kedua, ini yang saya akan ajarkan cara mencari keberadaan makhluk halus. Di sini teman-teman coba rasakan. Kita angin. Nih, lihat. Kita bisa merasakan angin tersebut. Dari udara mengalir pun kita bisa merasakan angin itu bisa dirasakan dengan telapak tangan. Jin pun juga sama, teman-teman. Jin, setan itu juga sama. Kita bisa rasakan. Langkah pertama, teman-teman duduk bersila. Duduk bersila seperti ini. Duduk bersila dan tangan arahkan ke depan. Kita arahkan ke depan, kita baca surat Al-Fatihah. Misalkan contoh, saya contohkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu lah memohon, hanya kepadamu lah meminta, dan hanya kepadamu lah menyembah. Ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah keberadaan Maha Kudus di sekitar hamba. Lalu rasakan di telapak tangan kalian, rasakan keberadaan Maha Kudus tersebut. Tanda-tanda keberadaan Maha Kudus tersebut pasti di telapak tangan Anda pasti panas, hangat lah. Untuk pemula yang pertama-tama pasti hangat, yang kedua panas, yang ketiga tangan itu bisa kram atau kaku. Nah, untuk pemula yang pertama-tama kalian rasakan dulu hawa hangat di telapak tangan kalian. Kita rasakan, kita konsentrasi, kita pejamkan mata sambil membaca surat Al-Fatihah. Terus menerus kita baca surat Al-Fatihah dan kita rasakan. Kita rasakan pasti di telapak tangan kalian. Kalau kalian bisa konsentrasi, kita yakin kepada doa untuk jembatan kita untuk mencari keberadaan Maha Kudus, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita yakinkan itu, doa itu menjadi jembatan kita untuk mencari keberadaan Maha Kudus. Yang kedua, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk pada kita untuk mencari keberadaan Maha Kudus, teman-teman. Kita rasakan dan biarkan tangan kanan saudara bergerak sendiri. Pasti kita rasakan, pasti bisa bergerak sendiri. Kita rasakan semakin hangat, dan semakin hangat. Kita rasakan. Contoh seperti ini, kita rasakan. Pasti di telapak tangan kalian pasti terasa hangat. Kalau saudara-saudara mendalami, kita hayati, kita rasakan, benar-benar kita rasakan, penuh konsentrasi dan penuh keyakinan. Pasti kita akan, telapak tangan kita pasti akan panas, semakin panas dan semakin panas, dan pada akhirnya kaku. Kita rasakan seperti itu, teman-teman. Kita rasakan. Biarkan tangan kanan itu bergerak dengan sendirinya tanpa terpengaruh dengan pikiran saudara. Cukup kita rasakan dan kita rasakan di mana tempat keberadaan Maha Kudus itu berasal. Nah, misal kita gerakan seperti ini. Kita gerakan seperti ini. Misal kita berhenti sebelah sini. Mungkin di ilustrasian ini di depan ini mungkin ada pohon besar mungkin. Yang saudara, istilahnya saudara cek apakah di situ ada Maha Kudus, kita pasti akan berada di sini. Biarkan tangan ini berhenti. Nah, kalau tangan kalian berhenti, disitulah Maha Kudus itu berada. Saya ulangi lagi, rasakan di telapak tangan kalian itu, rasakan keberadaannya. Rasakan kehangatannya, rasakan. Jadi kita cukup seperti ini aja. Biarkan tangan kanan itu bergerak dengan sendirinya. Terus sampai tangan kanan itu berhenti. Kalau tangan kanan kalian sudah berhenti, disitulah keberadaan Maha Kudus yang kita cari. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya ulangi lagi, kita baca Al-Fatihah. Kita mohon, ya Allah, hanya kepadamu lah memohon, hanya kepadamu lah minta, dan hanya kepadamu lah menyembah. Ya Allah, tunjukkanlah keberadaan Maha Kudus di sekitar hamba. Ya Allah. Seperti itu ya. Jadi rasakan tangan kanan dan telapak kalian itu kehangatannya, rasakan. Pasti di telapak tangan kalian itu merasa hangat. Cukup seperti ini. Sambil berdoa Al-Fatihah dan mohon. Surat Al-Fatihah dibaca, mohon untuk mencari keberadaan Maha Kudus. Nanti tangan kanan kalian ini akan bergerak sendiri. Dengan sendirinya, rasakan
tangan kanan kalian bergerak sendiri dan rasakan keberadaan makhluk halus yang ada di sekitar kalian. Kalau tangan kanan kalian ini berhenti, pasti situlah tempat makhluk halus itu berada. Nah, ini cara mencari keberadaan makhluk halus. Yang kedua, saya akan mengajarkan cara untuk mewujudkan makhluk halus yang kita temui tersebut. Misalnya kita udah mencari keberadaan makhluk halus, kita sudah mengetahui makhluk halus itu sekitar sini. Di sini tempatnya, kita sudah tahu. Dan saya akan ajarkan ilmu kedua, yaitu cara untuk mewujudkan makhluk halus tersebut. Yang pertama, kalian sudah menemukan keberadaan makhluk halus tersebut. Yang kedua, saya akan mengajarkan cara mewujudkan makhluk halus tersebut agar bisa menampakkan wujudnya di depan kalian. Cukup kalian duduk bersila. Duduk seperti ini bersila. Dan ini syaratnya kalian harus bisa mencari keberadaan makhluk halus tersebut dulu. Kalau sudah mencari keberadaan makhluk halus, sudah kita dapatkan, ternyata di sini ada jin atau setan atau makhluk astral. Sudah ketemu, kita duduk bersila. Cara mewujudkannya, kita cukup duduk bersila tepat jam 12 malam. Contohnya kita mencari keberadaan makhluk halus itu jam 11. Pada jam 12 malam kita duduk bersila, di mana kita udah tahu tempat lokasi makhluk halus itu berada. Kita duduk bersila, kita bawa tasbih atau pakai tangan itu juga bisa, kita zikir. Yang pertama, kita sholawat Nabi 33 kali, Al-Ikhlas 33 kali, Al-Fatihah 33 kali kita baca. Contohnya saya surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sampai 33 kali, Saudara. Al-Fatihah, sholawat Nabi dan surat Al-Ikhlas masing-masing 33 kali semua. Masing-masing 33 kali kita duduk bersila. Sesudah kita Al-Fatihah 33 kali, Al-Ikhlas 33 kali, dan sholawat Nabi 33 kali, maka kita selesai membaca itu, kita duduk bersila, kita berdiam diri. Kita pejamkan mata seperti ini. Kita konsentrasi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan atau diberi petunjuk agar makhluk halus yang di depan kita mau menampakkan wujudnya. Kita duduk bersila, kita sambil mohon, ya Allah, hanya kepadamu memohon, hanya kepadamu meminta, dan hanya kepadamu menyembah, ya Allah. Ya Allah, hamba ingin mengetahui wujud dari makhluk halus di depan hamba, ya Allah, maka wujudkanlah di depan hamba, ya Allah. Tunjukkanlah kepada hamba, ya Allah, hamba ingin melihat sosok jin yang ada di depan hamba, ya Allah. Hamba ingin mengetahui makhluk halus di depan hamba, ya Allah, wujudnya apa, ya Allah, hamba ingin mengetahuinya, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba, ya Allah. Ketika kita sudah mohon, kita baca surat Al-Fatihah 1 kali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita pelan-pelan buka mata kita. Secara perlahan seperti ini, perlahan. Nah, nanti di depan kalian pasti akan muncul suatu sosok jin atau setan yang di depan kalian. Itu sebagai ilmu al-hikmah atau ilmu spiritual, cara mengetahui suatu, mencari keberadaan makhluk halus. Dan dua, yang pertama itu, yang kedua, cara mewujudkan suatu sosok gaib di depan yang kita cari makhluk halus tadi. Ini dua ilmu, saudara. Yang pertama untuk mencari keberadaan makhluk halus, yang kedua untuk mewujudkan suatu makhluk gaib agar mau menampakkan wujudnya di depan kita.
Nah, dua ilmu ini insya Allah mungkin kalau saudara-saudara ingin mempelajarinya, asal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti saudara akan dikabulkan apa yang diinginkan saudara. Dan sebelum saudara melakukan ilmu ini, sebaiknya puasa dulu 1 hari atau 3 hari itu boleh. Kita puasa untuk minta pertolongan Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan, ilmu yang akan dipraktekkan dilancarkan oleh Subhanahu wa taala itu. Agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang saya pelajari di Banten, yaitu ilmu al-hikmah atau ilmu supranatural, ilmu spiritual yang saya pelajari di Banten. Saya itu di pondok pesantren Banten. Dulu saya belajar di sana mempelajari ilmu al-hikmah. Asalkan saudara yakin dengan ilmu yang saya ajarkan, insya Allah Anda bisa mempraktekannya. Yang pertama, mungkin saudara harus yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu menjadi jembatan kita untuk mencari keberadaan al-halus. Mungkin sedikit ilmu yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.